Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, raksasa kristal dan jubahnya pasti terkait dengan pembentukan formasi Grandmaster Kai Hong. Sekarang setelah pembentukan formasi Grandmaster Kai Hong telah menghilang, maka mereka juga mulai menghilang secara bertahap. Aku khawatir mereka tidak akan bertahan lama, kata Chu Feng. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhao Hong. Meskipun dia memiliki penampilan yang sangat tenang sebelumnya, dan sekarang dia mulai sedikit panik. Apakah kamu semua lupa, bahwa kami telah memahami pembentukan formasi untuk mempromosikan raksasa kristal? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Oh iya, untung kamu menyebutkannya, aku hampir lupa. Zhao Hong dan Wang Qiang sama-sama senang mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Agak sulit bagi aku untuk mengaturnya sendiri. Mari kita lakukan bersama-sama, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan dua raksasa kristalnya. Sebagai tanggapan, Wang Qiang dan Zhao Hong juga mengeluarkan raksasa kristal mereka. Setelah mengeluarkan raksasa kristal, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong mulai bersama-sama mengatur pembentukan formasi mereka. Mereka saat ini membubarkan 4 raksasa kristal. Formasi besar mereka ini sangat kuat juga. Tidak hanya itu mampu menyatukan kekuatan raksasa kristal, tapi itu juga mampu menyerap semua kekuatan spiritual yang tersisa di aula istana ini. Dengan upaya bersama mereka, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong menggabungkan 4 raksasa kristal menjadi satu raksasa kristal. Hanya saja, raksasa kristal ini tidak hanya 3 kali ukuran raksasa kristal sebelumnya, tapi ia juga memiliki 4 kepala dan 8 lengan. Itu memiliki penampilan yang sangat megah dan mendominasi, dan seolah-olah itu adalah makhluk ilahi. Hanya dengan melihatnya saja, orang akan merasakan rasa hormat. Yang paling penting adalah, raksasa kristal berkepala 4 ini tidak lagi hanya seorang martial ancestor. Pada saat ini, ia memancarkan aura yang sama dengan pelindung jiwa sekte bayi itu. Ini berarti bahwa kultivasi raksasa kristal telah mencapai ranah immortal sejati. Oh surga, mereka sebenarnya menjadi immortal sejati, dahsyat sekali. Wang Qiang berseru dengan heran. Itu sudah jelas, hasil ini telah melampaui harapannya. Tidak mungkin bagi keempat raksasa kristal untuk menjadi sekuat mereka sekarang, dan tampaknya ada banyak kekuatan spiritual yang tersisa di sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Itulah sebabnya 4 raksasa kristal berubah menjadi immortal sejati setelah disatukan, kata Chu Feng. Raksasa kristal True Immortal ini akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Seharusnya cukup untuk memungkinkan kita meninggalkan tempat ini. Hanya saja aku bertanya-tanya, perintah siapakah yang akan didengarkan raksasa kristal ini? Kata Zhao Hong. Alasan dia mengatakan itu adalah, karena 2 dari 4 raksasa kristal yang digunakan untuk menyatu dengan raksasa kristal lain ini, itu adalah milik Chu Feng. Dan 2 sisanya itu milik Wang Qiang dan Zhao Hong. Adapun raksasa kristal yang berasal dari penggabungan itu, saat ini adalah item tanpa master. Jika satu orang berhasil membuatnya melalui penggabungan, maka secara alami ia akan mendengarkan perintah orang itu. Namun demikian, raksasa kristal di sini menyatu melalui upaya bersama dari Chu Feng, Wang Qiang dan juga Zhao Hong. Jadi, itu pasti akan mendengarkan perintah dari mereka bertiga. Sangat mungkin bahwa itu akan memilih master dari dalam mereka bertiga. Bas-bas. Tepat pada saat itu, raksasa kristal itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke pergelangan tangan Chu Feng. Cih, ternyata kamu lagi. Melihat pemandangan itu, Zhao Hong mengerutkan bibirnya. Dia sudah mengantisipasi, bahwa itu akan menjadi Chu Feng lagi. Namun demikian, dia masih merasa tidak nyaman ketika itu benar-benar terjadi. Alasan mengapa dia merasa Chu Feng akan dipilih adalah, karena bagaimanapun juga, 2 dari 4 raksasa kristal asli telah memilih Chu Feng. Ini secara tidak langsung menandakan bahwa, Chu Feng memiliki pesona yang lebih besar untuk raksasa kristal daripada dirinya dan Wang Qiang. Dengan demikian, Zhao Hong yang merasa dirinya sangat berbakat, dia tidak mau mengakui kenyataan bahwa pencapaiannya dalam teknik formasi spiritual akan lebih rendah daripada Chu Feng. Ayo pergi, saatnya meninggalkan tempat ini.
Selain itu, jika jubah kita benar-benar hilang, bahkan jika kita memiliki perlindungan raksasa kristal True Immortal level ini, kita tidak akan bisa melewati lautan api itu, kata Chu Feng. Kemudian Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong berbalik untuk membungkuk pada Grandmaster Kai Hong lagi. Setelah itu mereka meninggalkan tempat ini, lalu memasuki lautan api dan kembali dengan cara yang sama ketika mereka datang. Ketika mereka bertiga berjalan keluar dari lautan api, mereka menemukan bahwa semuanya seperti yang mereka perkirakan. Semua orang yang hadir di depan mereka yang memasuki sisa-sisa, mereka semua masih ada di sana, dan tidak ada satu orang pun yang pergi. Namun dibandingkan dengan mengetahui bahwa orang-orang semua ada di sana, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, semuanya merasakan ketakutan yang sangat besar untuk alasan lain. Alasan untuk itu adalah, karena jubah mereka benar-benar menghilang tepat setelah mereka berjalan keluar dari lautan api. Jika mereka hanya beberapa langkah lebih lambat, maka kemungkinan besarnya mereka akan mati di lautan api itu. Mereka keluar. Teman-teman kecil, apakah kalian semua berhasil mendapatkan panen? Teman kecil Chu Feng, apakah kamu berhasil melihat Grandmaster Kai Hong? Apakah kamu berhasil mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong? Lebih tepatnya, berapa banyak harta yang ditinggalkan Grandmaster Kai Hong? Tanya kerumunan. Kerumunan yang menunggu sama sekali tidak peduli dengan keamanan Chu Feng dan yang lainnya. Mereka segera bergegas ke arah mereka bertiga, dan mulai menanyai mereka bertiga dengan penuh semangat. Melihat reaksi ini, Chu Feng dan yang lainnya yakin bahwa dugaan mereka benar. Sementara orang-orang ini tampaknya memiliki sikap yang baik hati, tapi mereka mungkin akan memusuhinya saat itu juga. Demi harta, mereka rela melakukan apa saja. Namun meskipun mereka tahu bahwa orang-orang yang berpenampilan baik akan segera menjadi musuh mereka, maka Chu Feng dan yang lainnya tidak takut. Setelah semua, mereka saat ini memiliki raksasa kristal di level True Immortal. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu bahwa ada dua kelompok orang yang tersembunyi di sisa-sisa. Mereka saat ini memata-matai Chu Feng, dan banyak ahli juga yang hadir. Semua yang terjadi yang mengarah ke lautan api, itu telah terlihat oleh kedua kelompok orang itu. Kedua kelompok orang ini mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka mengenakan gaun hitam. Mereka semua adalah orang-orang dari Sekte Jiwa Bayi. Di antara mereka tidak hanya banyak ahli tingkat martial ancestor puncak, tapi ada juga dua ahli tingkat immortal sejati. Kedua ahli tingkat abadi sejati itu masing-masing memimpin sekelompok ahli, dan membentuk dua kubu yang berdiri di sisi yang berlawanan. Di antara dua abadi sejati, satu adalah pelindung dewa yang telah bertemu Chu Feng. Selain itu, iblis tua raksasa dan Hun Lian berdiri di belakangnya. Adapun immortal sejati lainnya, dia adalah seorang pria kekar. Pria kekar ini memiliki kulit seperti batu yang sangat gelap. Adapun matanya, mereka berwarna hijau lumut. Mata itu memancarkan semacam cahaya dingin yang aneh, dan dia memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Meskipun dia berpakaian seperti manusia, tapi orang bisa mengatakan bahwa dia tidak berpakaian. Namun sebaliknya, dia lebih mirip binatang buas yang kuat yang mengambil bentuk humanoid. Selain itu, dia tetap menjadi ahli tingkat abadi sejati. Pelindung Istana Timur, kapan kamu menjadi begitu pengecut sampai benar-benar ditakuti oleh seorang bocah? Kata binatang buas immortal sejati dengan ekspresi mengejek. Adapun pelindung Istana Timur yang dia sebutkan, itu tidak lain adalah Lord Protector yang telah Chu Feng temui. Pelindung Istana Barat, aku sudah memperingatkanmu. Meskipun Chu Feng adalah anggota generasi yang lebih muda, dia memiliki setidaknya peringkat 2 immortal sejati yang melindunginya. Baik kamu maupun aku, kita adalah peringkat 1 abadi sejati. Jadi, tidak mungkin bagi kita untuk menjadi pasangan yang cocok bagi individu itu. Saat ini, Chu Feng telah memasuki sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Maka kemungkinan besarnya, dia telah mendapatkan warisan itu. Namun secara kebetulan, dia adalah seseorang yang tidak bisa kita sentuh. Itulah sebabnya aku menyarankan agar kita menghentikan operasi ini, kata The East Palace Protector. Hahaha, seseorang yang tidak bisa kita sentuh, dia hanyalah seorang bocah belaka, mengapa kita tidak bisa menyentuhnya? Kamu jangan lupa tentang alasan mengapa Tuan Sekte mengirim kami di sini. Warisan omong kosong dari Kai Hong itu tidaklah penting.
Yang penting adalah harta karun yang diperoleh Kai Hong di 100 Refinements Ordem Realm, yaitu sepotong batu dengan darah Divine Dragon. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu rencanakan. Namun sejak aku datang, aku pasti akan merebut batu itu dengan darah naga ilahi, ucap pelindung Istana Barat. Setelah pelindung Istana Barat mengucapkan kata-kata itu, ia memimpin orang-orang di belakangnya, dan mulai terbang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Lord Protector, mari kita bertindak juga. Kita tidak bisa membiarkan pelindung Istana Barat mereka merebutnya dari kita, kata seorang pakar leluhur marsial kepada pelindung Istana Timur. Kami tahu bahwa kami tidak cocok untuk mereka. Namun demikian, kamu masih ingin membuang hidup kamu, kata pelindung Istana Timur dengan dingin. Bawahan ini bodoh, ucap puncak marsial Ancestor itu sambil melangkah mundur, dan dia tidak berani berkata lagi. Kalau begitu Tuan Pelindung, apa yang harus kita lakukan? Iblis tua raksasa bertanya pada pelindung Istana Timur. Aku sudah memberi peringatan. Karena dia begitu bersikeras membuang nyawanya, maka tidak ada yang bisa aku lakukan, kata The East Palace Protector. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah kamu semua tidak mendapatkan harta karun? Seorang pakar dari Kong Heavenly Clan bertanya dengan tatapan curiga. Pada saat yang sama, tatapan orang banyak juga mulai berubah. Mereka tidak lagi memiliki sifat yang baik seperti sebelumnya. Ini sudah jelas, mereka semua tidak mau menerima bahwa Chu Feng tidak mendapatkan harta, dan kembali dengan tangan kosong. Tepat pada saat itu, semburan senyum mengikuti rasa dingin yang lebat muncul dari pintu masuk sisa-sisa. Setelah itu, ledakan besar yang menindas segera menyapu kerumunan. Aura ini. Setelah merasakan aura yang menyapu mereka, ekspresi kerumunan semuanya berubah sangat besar. Mereka semua termasuk banyak ahli tingkat martial Ancestor, semuanya mengungkapkan ketakutan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena aura itu tidak hanya mengandung jumlah niat membunuh yang besar, tapi itu juga mengandung kekuatan yang tidak bisa ditentang oleh kerumunan. Karena itulah, orang banyak tanpa sadar menjadi takut. Abadi sejati. Itu abadi sejati. Ternyata ada abadi sejati. Kerumunan pun mulai panik. Mereka tahu betul bahwa ketika menghadapi para ahli True Immortal level, bahkan jika itu hanya True Immortal tunggal, maka tidak ada dari mereka di sini yang akan cocok dengan orang itu. Meskipun hanya ada perbedaan antara leluhur bela diri dan abadi sejati, tapi perbedaan itu sangatlah besar. Jika Martial Ancestors adalah puncak dari kekuatan tubuh fisik seseorang, maka True Immortals adalah keberadaan yang telah melampaui tubuh fisik seseorang. Mereka adalah individu yang telah mencapai ranah baru dalam kultivasi bela diri. Mereka adalah makhluk abadi yang sebenarnya, dan makhluk yang tidak lagi dianggap manusia. Segera, kerumunan dari Sekte Jiwa Bayi bergegas masuk dengan agresif. Mereka menutup jalan retret dan menjebak semua orang di sini. Sekte Jiwa Bayi, seru kerumunan. Setelah melihat orang-orang dari Sekte Jiwa Bayi, banyak ahli yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut dan menyebutkan nama Sekte Jiwa Bayi. Terbukti, para ahli yang hadir jika dibandingkan dengan kekuatan lain, mereka tahu tentang Sekte Jiwa Bayi yang misterius. Kebetulan sekali, Akademi Pedang Abadi, Kuil Surgawi Buddha, Klan Surgawi Zhou, dan Klan Surgawi Kong, kalian 4 musuh lama ada di sini hari ini. Bahkan Grandmaster Prophet juga ada di sini. Grandmaster Prophet, sepertinya kamu belum mengasingkan diri dari hal-hal duniawi, tetapi kamu malah tidak mau bekerja untuk kami, kata pelindung Istana Barat itu dengan mencibir ketika dia menatap Grandmaster Prophet. Pelindung Istana Barat, kita tidak memiliki abadi sejati di antara kita di sini hari ini. Apakah kamu berencana untuk menggertak yang lemah? Seorang pakar dari Kong Heavenly Clan bertanya. Sisa-sisa Grandmaster Kai Hong adalah tempat yang sangat penting, karena kalian semua tidak mengirim abadi sejati, itu namanya kamu menunjukkan kebodohanmu sendiri. Apakah kamu menyiratkan bahwa hanya karena kamu semua bodoh, bahwa Sekte Jiwa Bayi kami pasti sama bodohnya dengan kamu? Ucap pelindung Istana Barat. Setelah pelindung Istana Barat mengatakan kata-kata itu, penindasannya mulai terus bergerak ke arah kerumunan. Menghadapi kekuatan yang menindas itu, kerumunan mulai bergerak mundur berulang kali. Bahkan para ahli tingkat martial Ancestor puncak tidak dapat berdiri teguh. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Grandmaster Prophet yang terkenal mulai mengerutkan keningnya. Namun ekspresi Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang, mereka tetap tidak berubah. Chu Feng, jadi kamu benar-benar tidak takut padaku?
Tampaknya kamu benar-benar memiliki dukungan dari abadi sejati. Karena itu masalahnya, jangan repot-repot membuang waktu lagi. Silakan dan panggil pendukung immortal sejati kamu di sini. Aku akan mengukur diri sendiri terhadap orang itu. Pelindung Istana Barat berkata kepada Chu Feng dengan nada yang aneh. Apa? Chu Feng memiliki dukungan dari ahli tingkat immortal sejati, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang itu adalah orang yang memiliki motif tersembunyi. Mereka semua adalah orang yang memiliki harapan besar akan harta Grandmaster Kai Hong, dan tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng pergi dengan selamat. Namun setelah pelindung Istana Barat Sekte Jiwa Bayi membuat deklarasi, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Chu Feng. Pada saat itu, mereka bersukacita pada kenyataannya bahwa mereka hanya bertanya kepada Chu Feng tentang harta, dan belum menyerangnya untuk mendapatkan mereka. Selain itu, mungkin saja merekalah yang akan menderita. Adapun orang-orang yang tidak memiliki niat buruk terhadap Chu Feng, mereka merasa sangat gembira. Jika Chu Feng benar-benar memiliki dukungan dari abadi sejati, maka mereka akan dapat melarikan diri dari malapetaka karena Chu Feng. Semua orang, kamu semua hanya melebih-lebihkan Chu Feng itu. Jika Chu Feng itu benar-benar memiliki dukungan dari seorang ahli tingkat immortal sejati, bagaimana dia bisa membiarkan aku untuk merebut kunci pembuka gerbang itu dan membunuh temannya? Sains spiritualis dunia mengejek. Betul sekali, karena logikanya, seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memiliki perlindungan immortal sejati. Setelah mendengar apa yang dikatakan sains spiritualis dunia, semua kerumunan tiba-tiba tersadar. Setelah semua, Chu Feng sangat peduli tentang Xiao Shi. Jika dia benar-benar memiliki perlindungan immortal sejati, bagaimana mungkin immortal sejati itu menonton dan membiarkan sains spiritualis dunia untuk membunuh Xiao Shi? Setelah berpikir bahwa itu sangat mungkin kalau Chu Feng tidak memiliki dukungan dari immortal sejati, kegembiraan yang dirasakan orang banyak langsung berubah menjadi putus asa. Bagaimana jika ada immortal sejati yang melindungiku, dan bagaimana jika tidak ada immortal sejati yang melindungiku? Ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng secara tidak normal tetap terlihat tenang. Pertanyaannya tidak hanya ditujukan untuk pelindung Istana Barat Sekte Jiwa Bayi, tetapi juga untuk semua orang yang hadir. Jika kamu memiliki perlindungan immortal sejati, kamu mungkin masih bisa hidup. Tapi jika kamu tidak memiliki perlindungan immortal sejati, kamu pasti akan mati hari ini, kata pelindung Istana Barat. Oh, hehehe, mendengar itu, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Namun ekspresinya tidak banyak berubah, dan seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan True Immortal sejati Infant Soul di matanya sama sekali. Melihat Chu Feng benar-benar menunjukkan sikap menghina, pelindung Istana Barat segera mengungkapkan ekspresi marah. Dia segera berkata, jangan bertindak bodoh. Karena hari ini, pelindung ini akan memastikan apakah kamu memiliki True Immortal yang melindungi kamu atau tidak, ucapnya. Dan, boom, begitu kata-kata itu diucapkan, pelindung Istana Barat itu mengangkat tangannya. Dengan gerakan telapak tangannya, bumi mulai bergetar hebat. Semua orang mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan tidak mampu berdiri tegak. Seolah-olah pelindung Istana Barat ini tidak hanya mengendalikan kehidupan semua orang, tetapi juga mampu mengendalikan tindakan semua orang. Itu seperti makhluk ilahi yang mengendalikan nasib manusia. Bahkan puncak leluhur marsial tidak dapat lepas dari bencana seperti itu. Ini adalah perbedaan antara abadi sejati dan leluhur bela diri. Mereka yang belum melewati gerbang itu masih akan menjadi manusia. Mereka yang melewati gerbang itu adalah dewa. Seru kerumunan. Para ahli yang hadir semuanya memahami prinsip itu. Dengan demikian, secara praktis setiap orang yang hadir mengungkapkan ekspresi keputusasaan. Dan bahkan, beberapa di antara mereka bahkan menutup mata mereka untuk bersiap menghadapi kematian. Matilah. Tepat pada saat itu, pelindung Istana Barat menghancurkan telapak tangannya ke bawah. Kekuatan yang mampu membantai kerumunan itu tiba mengikuti telapak tangannya. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu, ucap Chu Feng. Tepat pada saat bahaya yang akan datang, cahaya ungu tiba-tiba bersinar di pergelangan tangan Chu Feng. Cahaya itu sangat menyilaukan. Saat itu bersinar, bahkan mereka yang telah menutup mata mereka terpesona oleh cahaya tersebut, dan mulai merasakan sengatan di mata mereka.
Selain Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, itu ada individu lain di antara kerumunan yang mampu melihat dengan jelas melalui cahaya ungu itu. Itu adalah pelindung Istana Barat. Dia dapat dengan jelas bisa melihat bahwa ada raksasa kristal di dalam cahaya ungu yang luas. Raksasa itu memiliki 4 kepala dan 8 tangan. Tubuhnya sangat besar, dan itu terlihat sangat mengesankan. Raksasa itu telah berhasil mengalahkan kekuatan penindasnya, itu hanya dengan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk udara. Kamu benar-benar memiliki perlindungan immortal sejati. Seru pelindung Istana Barat sambil mundur beberapa langkah, dan kemudian berbicara dengan kaget. Abadi sejati, mendengar kata-kata itu, kerumunan dari Sekte Jiwa Bayi semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Setelah semua, pelindung Istana Timur sudah jelas menyatakan kepada mereka bahwa Chu Feng memiliki dukungan immortal sejati, dan juga bahwa immortal sejati setidaknya peringkat 2 True Immortal. Dengan demikian, setelah memverifikasi bahwa Chu Feng benar-benar memiliki dukungan dari abadi sejati, semua orang dari Sekte Jiwa Bayi termasuk pelindung Istana Barat, maka mereka mulai panik. Mereka tidak hanya panik, tapi mereka juga mulai menyesal. Mereka benar-benar menyesali keputusan mereka untuk tidak mempercayai peringatan pelindung Istana Timur, dan bersikeras datang untuk menciptakan masalah bagi Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena kedatangan mereka sama saja dengan membawa kehancuran bagi mereka sendiri. True Immortal, ini benar-benar immortal sejati. Seru kerumunan. Pada saat itu, para ahli yang hadir semuanya berhasil merasakan aura raksasa kristal. Hanya saja, jika dibandingkan dengan orang-orang dari Sekte Jiwa Bayi, dan mereka tampak sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa mereka akan diselamatkan hari ini. Hanya saja, mereka tidak pernah berharap bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.